Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas mengenai teorema sisa yang teorema yang ketiganya, yaitu, teorema ketiganya berbunyi jika suatu suku banyak fx dibagi oleh x kurang a dikali x kurang b, di mana ini kalau kita kalikan akan menghasilkan pembagi yang bentuknya kuadrat, ya. Nah, ini difaktorkannya, maka nanti sisanya itu adalah px tambah q, di mana jika kita substitusikan nilai daripada x sama dengan a yang kita peroleh dari sini, itu nanti dia diperolehnya adalah PA ditambah Q. Jadi ingat, sisa suatu suku banyak itu dia adalah nilai dari hasil substitusi fungsi suku banyak tersebut dari nilai X pembaginya itu. Nah, jadi FA itu sama dengan PA ditambah Q. Jadi X-nya yang di sini diganti dengan A. Lalu di sini kan ada X kurang B. Jadi diperoleh nanti X sama dengan B. Jadi nilai FB-nya itu sama dengan PB ditambah Q. Oke, contoh yang pertama diberikan suku banyak X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 2 ditambah X dikurang 6. Jika dibagi dengan X kuadrat dikurang X dikurang 2, tentukan sisanya. Jadi ini sebenarnya bisa kita menggunakan cara bersusun atau menggunakan metode Horner, ya, karena dia pangkat 2 di sini bisa menggunakan metode Horner-Kino atau Horner-Horner. Nah, sekarang perhatikan, untuk soal ini bisa juga kita selesaikan dengan teorema sisa, yaitu teorema yang ketiga, di mana pembaginya ini kita faktorkan dulu. Jadi X pangkat 2 dikurang X dikurang 2 ini kita faktorkan, sehingga nanti kita peroleh nilai X-nya. Nah, di sini kan X kuadrat, berarti X. Perkalian yang hasilnya negatif 2 itu 2 dan 1 dulu. Tandanya itu nanti lihat yang di tengah sini. Ini kan negatif, berarti angka yang besar itu yang negatif, ini positif. Nah, kalau sudah diperoleh seperti ini, kita cari nilai daripada X kurang 2 dan X tambah 1 ini. Jadi nanti X kurang 2 itu sama dengan 0, X-nya sama dengan positif 2. Sedangkan X tambah 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 1. Ini adalah si A-nya, ini adalah si B-nya. Nah, di sini suku banyaknya adalah Fx, ya. Kita simbolkan ini adalah Fx. X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 2 ditambah X dikurang 6. Nah, kita cari dulu nilai daripada X yang pertama tadi, yaitu X sama dengan 2. Nah, kita ganti semuanya dengan 2. Jadi sini 2 pangkat 4 dikurang jadi F2-nya nanti akan menghasilkan nilainya sama dengan negatif 32, ya. Terus kita cari F negatif 1-nya, berarti min 1 pangkat 4 dikurang ini akan menghasilkan negatif 8 hasilnya. Oke, ini 6. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita ketahui bahwa tadi nilainya adalah FA, ya kan? FA itu sama dengan PA ditambah Q, di mana nanti, sisanya itu adalah Fx sama dengan Px tambah Q. Jadi nanti yang X ini kita ganti dengan 2 dan min 1, sehingga nanti kita peroleh yang pertama F2 itu sama dengan P-nya tetap, ya, karena dia variabel, di sini X-nya itu berubah menjadi 2, jadi P kali 2 ditambah Q. Nah, F2 itu kan nilainya tadi sama dengan negatif 32. Berarti ini P kali 2 ini kan sama dengan 2P. Jadi angka dulu baru variabel ditambah Q. Ini persamaan yang pertama. Sedangkan persamaan yang kedua, F min 1-nya itu sama seperti ini. Jadi kita ganti X-nya dengan min 1 ditambah Q. F min 1 tadi nilainya sama dengan min 8. Jadi nanti di sini P dikali min 1 itu berarti negatif 1P atau negatif P saja, ditambah dengan Q. Nah, ini persamaan yang kedua. Karena sudah kita peroleh dua persamaan seperti ini, langkah selanjutnya kita eliminasikan. Oke, tadi kita peroleh dua persamaan ini, sekarang kita eliminasikan. Nah, kita hilangkan yang Q, karena Q-nya itu sudah sama koefisiennya. Jadi ini kita kurang karena tandanya itu sama. Jadi 2P dikurang negatif P. Artinya itu 2 dikurang negatif 1. Ini kan jadi plus. Jadi 2 tambah 1 itu sama dengan 3P. Sedangkan yang ini juga min ketemu min yang ini itu jadi plus. Jadi negatif 32 ditambah 8 itu artinya nanti sama dengan negatif 24. Jadi 32 dikurang 8, seperti itu anggapannya. Jadi nanti nilai P-nya sama dengan negatif 24 dibagi dengan 3, yaitu negatif, jawabannya negatif 8. Itu adalah nilai P-nya. Untuk mencari Q-nya, berarti kita substitusikan. Kita ambil persamaan yang sekiranya lebih mudah untuk substitusi, yaitu min P
ditambah Q sama dengan min 8. Jadi kita ganti P-nya dengan min 8. Karena P-nya di sini negatif, maka tulis dulu negatif yang ini, buka kurung, tulis min 8, tutup kurung. Ditambah dengan Q sama dengan min 8. Nah, min ketemu min itu jadi plus. Jadi positif 8 ditambah Q, yaitu sama dengan min 8. Berarti Q-nya sama dengan min 8 yang ini. Terus 8 yang ini pindah ruas jadi negatif 8. Jadi Q-nya sama dengan min 16. Ya. Kesimpulannya, ya, karena yang ditanya itu adalah sisa. Jadi sisanya itu sama dengan Px tambah Q. Ya kan rumusnya? Jadi sama dengan P-nya tadi min 8. Jadi min 8x tambah Q-nya tadi kita peroleh negatif 16. Berarti min 16 seperti ini. Ya, berarti ini kita sederhanakan min 8x ya dikurang 16. Karena positif kali negatif itu negatif. Jadi untuk jawaban pertama, hasil pembagian sisa pembagian suku banyak ini terhadap pembaginya yang ini adalah menghasilkan sisa min 8x dikurang 16. Oke, contoh yang kedua, suku banyak fx jika dibagi dengan x kurang 1 itu sisanya sama dengan 6 dan dibagi dengan x tambah 3 itu menghasilkan sisanya min 2. Jika dibagi dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3, maka sisanya itu berapa? Diperhatikan kalau soal seperti ini, maka cukup kalian ingat bahwa fx nilainya itu sama dengan sisa, yaitu Px tambah Q. Nah, jadi nanti di sini kita cari X kurang 1. X kurang 1 itu kan nilai X-nya itu sama dengan positif 1, ya kan? Jadi nanti di sini F buka kurung 1 tutup kurung sama dengan P dikali 1 ditambah Q. Nah, sisa daripada Fx itu sama dengan 6 untuk X sama dengan 1 yang kurang 1, X kurang 1 ini. Jadi nanti di sini kita tulis F1-nya itu sama dengan 6. P kali 1 yaitu P ditambah Q. Ini persamaan yang pertama. Setelah itu pembagi yang X tambah 3 lagi. Jadi kita tulis ini X tambah 3 itu sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan negatif 3. Nah, jika dibagi dengan itu, hasilnya nanti sama dengan, sisanya sama dengan negatif 2. Jadi nanti di sini F min 3 sama dengan P dikali X, berarti dikali negatif 3, ditambah Q. Jadi F min 3-nya itu sama dengan negatif 2. Jadi sini min 2 sama dengan min 3P. Ya, ditambah dengan Q. Ini persamaan kedua. Kalau sudah seperti ini, caranya itu sama seperti tadi. Kita eliminasi untuk mendapatkan nilai P dan Q. Jadi nanti di sini persamaan yang pertama itu adalah P tambah Q. Atau kalimat pengantarnya tulis kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Jadi nanti di sini kita peroleh P tambah Q sama dengan 6. Ya, saya balik di sini. Terus min 3P tambah Q sama dengan negatif 2. Nah, kita kurangkan, kita hilangkan Q-nya. Jadi P dikurang negatif 3P. Jadi 1 dikurang negatif 3. Min ketemu min jadi positif. Jadi 1 tambah 3 itu 4P. Sama nih, jadi positif. Jadi 6 tambah 2 itu udah 8. Nilai P-nya sama dengan positif 2 atau 8 bagi 4 itu sama dengan 2. Nah, langkah selanjutnya kita cari nilai Q-nya. Jadi kita ambil tadi persamaan yang pertama, yaitu X yang sama dengan 1 tadi. Jadi di sini kita peroleh P tambah Q itu sama dengan positif 6. Tadi kan kita peroleh nilai P-nya itu sama dengan 2. Jadi nanti di sini 2 ditambah Q sama dengan 6. Jadi Q-nya sama dengan 6 kurang 2, yaitu sama dengan 4. Nah, jadi kesimpulannya sisanya itu sama dengan Px tambah Q kan tadi rumusnya. Jadi kita peroleh P-nya tadi sama dengan 2. Ya. Jadi 2X tambah Q-nya itu 4. Jadi jawabannya 2X tambah 4.